Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasang, genki desu ka? Gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Imam dari LPK Yasui Abadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program magang kerja ke Jepang melalui LPK Yasui Abadi. LPK Yasui Abadi beralamatkan di Jalan Handoko nomor 10, Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini LPK Yasui Abadi sudah mengantongi izin-izin mengenai program magang kerja Jepang. Di antaranya adalah izin LPTKS yang sudah kita dapatkan di tahun 2007, izin pelatihan di tahun 2015, dan yang terakhir izin operasional Sending Organization yang sudah kita dapatkan di tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan untuk bisa mengikuti program magang kerja ke Jepang. Persyaratan magang kerja ke Jepang yaitu pertama adalah laki-laki, usia 18 sampai 25 tahun, pendidikan SMK Teknik atau SLTA yang sudah memiliki pengalaman kerja teknik dengan dibuktikan adanya paklaring kerja. Tinggi badan minimal 162, berat badan minimal 50 kg atau proporsional, tidak buta warna, mata tidak minus, tidak ada tato, tidak bertindik, tidak pernah patah tulang atau operasi besar, bersedia menjalani pelatihan dan medical fit yang dinyatakan oleh pihak klinik atau rumah sakit yang sudah ditunjuk. Selanjutnya, alur proses magang kerja ke Jepang melalui LPK Yasui Abadi. Yang pertama adalah prosesnya adalah pendaftaran. Untuk bisa mengikuti program magang kerja ke Jepang, kalian bisa melakukan pendaftaran melalui online atau melalui BKK SMK yang sudah bekerja sama dengan LPK Yasui Abadi. Apabila kalian sudah mendaftar, selanjutnya kalian akan diundang untuk mengikuti seleksi, dan seleksi tersebut dilakukan oleh tim rekrutmen LPK Yasui Abadi. Setelah mengikuti seleksi, apabila dinyatakan lolos, kalian harus mengikuti pramedikal. Dan setelah mengikuti pramedikal, apabila dinyatakan fit, kalian akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat bahasa. Diklat bahasa yang dilaksanakan di asrama LPK Yasui Abadi di Purbalingga, Jawa Tengah. Proses diklat bahasa sendiri dilakukan selama 6 bulan sampai kalian menyelesaikan pelatihan bahasa Jepang untuk level N4. Dan setelah 6 bulan mengikuti diklat bahasa, kalian akan diikutkan mengikuti ujian bahasa Jepang. Ujian bahasa Jepang tersebut untuk mendapatkan sertifikat bahasa Jepang level N4. Apabila kalian sudah lulus mengikuti ujian bahasa N4 dan kalian sudah mendapatkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang N4, kalian selanjutnya bisa menentukan atau memilih melalui jalur mana kalian akan berangkat mengikuti magang kerja ke Jepang. Kalian bisa menentukan ikut jalur IM Japan atau ikut jalur SO atau swasta. Kalian bisa pilih, silahkan. Ya, setelah proses IM Japan atau SO, kalian baru akan diberangkatkan ke Jepang. Ini adalah alur proses
untuk program magang kerja ke Jepang melalui LPK Yasui Abadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan untuk bisa mengikuti program magang kerja ke Jepang. Yang pertama, pendaftaran. Untuk proses pendaftaran kami gratiskan. Selanjutnya, kalian setelah mengikuti seleksi, kalian harus pramedikal, dan biaya pramedikal, biaya yang harus kalian keluarkan adalah 600.000. Setelah pramedikal dan dinyatakan fit, kalian harus mengikuti diklat bahasa yang dilakukan selama 6 bulan, dan biaya diklat bahasa adalah 10 juta rupiah. Biaya 10 juta ini dapat kalian angsur selama 4 bulan selama proses mengikuti diklat bahasa. Jadi kalian harus mengeluarkan biaya 10 juta ini bisa diangsur selama 4 bulan, yang artinya 1 bulan kalian memerlukan biaya 2,5 juta selama 4 bulan. Mekanismenya kalian bisa membayarkan biaya diklat ini dengan cara bulan pertama 2,5 juta, bulan kedua 2,5 juta, bulan ketiga 2,5 juta, bulan keempat 2,5 juta, totalnya 10 juta rupiah. Apabila kalian sudah selesai mengikuti diklat bahasa, selanjutnya kalian akan dikenakan biaya proses. Biaya proses untuk jalur IM Japan kalian akan dikenakan biaya 7,5 juta. Apabila kalian mengambil jalur SO, kalian dikenakan biaya 25 juta rupiah. Selanjutnya, apabila kalian mengambil jalur IM Japan, kalian harus mengikuti diklat daerah. Biaya diklat daerah sebesar 5 juta rupiah. Kalau untuk program SO sudah tidak ada lagi biaya diklat daerah karena tidak ada tahap diklat daerah. Untuk diklat bahasa sendiri, untuk biaya diklat bahasa yang 10 juta ini sudah termasuk biaya untuk asrama dan makan kalian selama mengikuti diklat bahasa, baik program SO maupun program IM Japan. Jadi selama diklat bahasa, biaya 10 juta ini rinciannya sudah termasuk biaya untuk sewa asrama dan juga biaya untuk makan selama mengikuti diklat. Nah, total biaya ini bisa kalian keluarkan atau kalian juga bisa mengajukan dana talangan atau dana pinjaman yang bisa kalian cairkan apabila kalian sudah dinyatakan lolos sampai dengan tahap interview dengan user perusahaan di Jepang. Kalian bisa mengajukan dana pinjaman yang sudah kita siapkan, satu peserta maksimal 30 juta rupiah. Jadi dana talangan ini bisa kita berikan kalau kalian sudah mendapatkan job dari perusahaan. Baru kita bisa mengeluarkan dana talangan untuk kalian pakai. Nah, demikian ini informasi mengenai program magang kerja ke Jepang. Apabila kalian berminat, kalian silahkan nanti bisa isi link yang sudah dibagikan melalui WhatsApp. Ya, setelah itu nanti kalian akan dipandu tahap apa saja yang harus kalian ikuti. Untuk bisa membuka dan mengisi soal tes online, silahkan masukkan kode yang ada di layar. Masukkan kode tersebut sebelum membuka dan mengerjakan tes online. Oke, terima kasih dari saya. Ohayo gozaimasu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.